Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita kembali lagi belajar. Ibu akan melanjutkan pembelajaran mengenai alkana ya. Yang akan dibahas sekarang yaitu mengenai isomer dan sifat-sifat alkana ya. Nah, apa itu isomer? Isomer itu adalah senyawa yang mempunyai rumus umum atau rumus molekul yang sama. Jadi rumus molekulnya sama ya, tetapi berbeda rumus strukturnya. Nah, contoh misalkan di sini C5H12 ya, yaitu pentana. Nah, misalkan gini. C5 kita buat yang rantainya lurus. 1 2 3 4 5 ya. Nah, pokoknya jumlah atom C-nya harus 5. Kemudian yang kedua bisa seperti ini, 1 2 3 4 5. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Ini kemungkinan yang pertama, ini kemungkinan yang kedua. Yang penting jumlah atom C-nya harus 5. Ini 1 2 3 4 5. Yang ketiga bisa seperti ini. 3 ya. Ke sini 4, ke sini 5. Nah, jadi C5H12 itu hanya ada 3 kemungkinan. Jadi isomer dari C5H12 itu ada 3 ya. Nah, ini kan C-nya 5. 1 2 3 4 5. Apakah betul hanya 12? Ini kan baru 1 garisnya, berarti di sini 3. Ini untuk C yang ini garisnya 2, berarti di sini 2. Ini 2. Ingat ya, atom C itu tangannya 4. Ini berarti H-nya 2, yang ini 3. Kalau kita jumlahkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi C5H12. Untuk yang ini juga sama. CH3. Untuk yang ini udah 1 2 3, berarti ini H. Ini berarti H2. Yang ini berarti CH3. Yang ini CH3. Untuk yang ini CH3, ini tangannya udah semuanya 1 2 3 4, berarti tidak ada H. Ini CH3, ini CH3. Nah, itu ya. Jadi isomer dari C5H12 itu ada 1 2 3. Ada 3 ya, isomer dari C5H12. Contoh selanjutnya yaitu isomer dari C6H14. Nah, ada berapa isomer dari C6H14? Kita buat yang pertama, lurus dulu. 1 2 3 4 5 6. Yang kedua, kasih cabang 1 1 2 di atom C nomor 2, 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Yang ketiga 1 2 3 4 5 6. Pokoknya jumlahnya harus 6. Kasih cabang di atom C nomor 3. Nah, gini. 1 2 3 4 5 6. Ini dengan ini beda ya. Kalau ini di atom C nomor 2 cabangnya, kalau ini di atom C nomor 3. Kemungkinan yang keempat. Di atom C nomor 2 cabang 1, 3 cabang 1, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang kelima. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ya kemungkinannya. Jadi untuk senyawa C6H14 isomernya ada 5 ya, dengan struktur yang berbeda-beda. Rumus molekulnya sama, C6H14. Rumus molekulnya sama, tapi yang berbeda adalah strukturnya. Ini lurus, ini cabang 1 di atom C nomor 2, ini cabang 1 di atom C nomor 3, ini cabang 2 di atom C nomor 2 dan nomor 3, ini cabang 2 di atom C nomor 2 dan nomor 2. Itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan isomer. Rumus molekul sama, struktur yang berbeda ya. Jadi cara menentukan isomer itu hitung sama kamu jumlah atom C-nya ya. Pokoknya jumlah atom C-nya harus sama. Nah, kita lanjutkan ke sifat-sifat alkana
Yang pertama adalah sifat fisika ya. Sifat fisika dari alkana, makin panjang rantai karbon, maka Mr semakin besar. Kalau Mr semakin besar, maka titik didih semakin tinggi. Jadi semakin banyak jumlah atom C, maka titik didih semakin tinggi itu ya. Nah, kemudian sifat fisika yang kedua, semakin banyak cabang itu bisa menurunkan titik didih. Jadi seperti yang di sini. Ini kan jumlahnya 6. Ini juga jumlahnya 6. Tapi titik didih nomor 1 itu lebih tinggi ketimbang yang nomor 2. Kenapa? Karena nomor 2 itu ada cabang ya. Nah, cabang ini bisa menurunkan titik didih. Nomor 2 dan nomor 5, titik didihnya yang lebih tinggi adalah yang nomor 2. Karena dia cabangnya 1 kalau nomor 2. Kalau nomor 5 itu cabangnya 2. Walaupun jumlah atom C-nya sama ya. Jadi adanya cabang itu bisa menurunkan titik didih. Kita lanjutkan. Yang ketiga, senyawa alkana itu sukar larut dalam air ya, tetapi mudah larut dalam pelarut yang kurang polar. Contohnya CCl4 ya. Jadi senyawa alkana itu sifatnya suka larut dalam air. Itu sifat fisika dari senyawa alkana. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat kimianya ya. Yang pertama, alkana itu kurang reaktif. Jadi alkana itu kenapa alkana kurang reaktif? Karena ikatan antar atom C-nya itu jenuh ya, tunggal. Artinya sukar putus, tidak mudah putus. Nah, kurang reaktif itu nama lainnya adalah parafin ya. Kemudian yang kedua, terjadi reaksi pembakaran. Jadi kalau alkana bereaksi dengan oksigen, maka akan terjadi reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran pada alkana ini biasanya digunakan sebagai sumber energi. Jadi misalkan nih metana, CH4 ini adalah metana. Kalau dibakar, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air ditambah energi ya. Nah, ini kalau pembakarannya sempurna dari metana. Kalau pembakarannya sempurna dihasilkan CO2. Tapi kalau pembakarannya tidak sempurna, itu akan dihasilkan CO dan karbon. Nah, karbon ini arang atau jelaga. Misalkan nih kendaraan bermotor, pembakaran bensinnya tidak sempurna, maka akan dihasilkan jelaga, arang ini ya. Biasanya numpuk di knalpot. Itu ya. Nah, kemudian sifat kimia yang ketiga adalah terjadi reaksi substitusi. Substitusi itu pergantian atau pergantian atau tuker-tukeran ya. Misalkan di sini CH4 dengan Cl2. Jadi 1H dari CH4 ditukar dengan 1Cl dari Cl2. Ini asalnya H-nya 4 ditukar dengan Cl jadi CH3Cl ya. Jadi H-nya 3 ditambah Cl, CH3Cl. Kemudian ini awalnya Cl2 ditukar dengan H jadi HCl itu ya. CH3Cl ini namanya adalah haloalkana. Nanti akan dipelajari di kelas 3 ya. Nah, contoh soal di sini ya. Misalkan gini, misalkan tentukan senyawa yang bukan isomer dari 2,3 dimetil heptana. 2,3 dimetil heptana. Nah, heptana itu C-nya 7. Ya. Heptana itu C-nya 7 ya. Kemudian metil. Metil itu C-nya 1. Kemudian ini ada di, berarti C-nya ada 2. Berarti ini 2. 2 tambah 7 berarti ini jumlah atom C-nya ada 9. Ya. Nah, mana yang bukan isomernya? Pokoknya antara A, B dan C ini harus jumlahnya 9 baru itu isomer. Kalau jumlahnya tidak 9 itu bukan isomer. Misalkan di sini pentana. Pentana itu berapa? 5. Tetra itu 4. Metil itu CH3. Tetra itu 4 ya. Berarti di sini CH3-nya ada 4. Nah, 4 tambah 5 itu 9. Ya, totalnya. Ini isomer. Coba yang ini. Yang B. Heksana itu 6. Tri itu 3.
Metil, metil itu CH3. Ini ada 3 CH3. Jadi 6 tambah 3 ini jumlahnya juga 9. Ini masih isomer dari 2,3 dimetil heptana. Coba yang ini. Heptana yang di sini udah 7. Propil, propil itu C3. Berarti di sini C-nya udah 3. Nah, metil, metil itu C-nya 1. Ya. Nah, 3 tambah 1 4. 4 tambah 7 ini 11. Nah, ini 11 jumlahnya. Jumlah atom C-nya ini 11. Berarti yang bukan adalah yang C, ya. Karena di sini 7 tambah 3 10 tambah 1 11. Ini jumlah atom C-nya ada 11. Jadi ini bukan isomer dari 2,3 dimetil heptana. Itu cara menentukan isomer, ya. Kemudian ada soal yang seperti ini lagi, misalkan ya. Di antara senyawa berikut yang mempunyai titik didih paling tinggi adalah titik didih. Nah, kita hitung ya, semakin banyak jumlah atom C, maka titik didih semakin tinggi. Ini 1 2 yang A. Kita lihat yang A. 1 2 3 4. Ini 4. 1 2 3 4. Ini kalah dengan yang A. Ini kan ditanyakan titik didih yang paling tinggi. Yang C 1 2 3 4 5. Ini jumlahnya 5. Ini 1 2 3 4 5. Ini kalah dengan yang C. Yang ini 1 2 3 4 5. Ini juga kalah dengan yang C. Jadi titik didih yang paling tinggi adalah yang C. Ya, karena dia memiliki jumlah atom C paling banyak dan rantainya lurus. Kalau ini rantainya bercabang, ya. Jadi ini yang pertama, titik didih paling tinggi. Kemudian ini yang kedua, ya, titik didih yang paling tinggi. Itu cara menentukan. Ini yang ketiga. Kemudian ini yang keempat, ini yang kelima. Ya. Nah, karena ini banyak cabangnya, ya, walaupun jumlahnya 5. Itu cara menentukan titik didih, ya. Nah, sekian, kita lanjutkan ke senyawa alkena.